Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba gali inti dari buku Principles-nya Ray Dalio nih, khususnya bab 2 di bagian kedua, judulnya Proses 5 Langkah untuk Mendapatkan Apa Yang Anda Inginkan dari Hidup. Sumber kita ya bab itu sendiri, dan tujuan kita sekarang, kita bedah bareng langkah-langkahnya biar Anda bisa lihat gimana sih kerangka ini bisa dipakai, bukan cuma teori aja gitu. Betul sekali. Ini tuh bukan sekedar, daftar checklist biasa. Tapi lebih kayak sistem yang berulang untuk kita bertumbuh. Dalio sendiri bilangnya ini mesin evolusi pribadi. Jadi Anda pasang target, terus hadapi kenyataan, belajar, terus jadi lebih jago buat capai target berikutnya. Kuncinya yaitu tadi, kejujuran radikal sama diri sendiri. Sama disiplin buat jalaninnya. Oke. Baik, kita langsung aja deh ke langkah pertama. Tetapkan tujuan yang jelas. Dalio ini kayaknya nekenin banget soal fokus ya. Nggak bisa mau semuanya gitu. Jadi seninya di sini tuh berani prioritasin. Yang artinya juga, ya berani bilang nggak ke hal-hal bagus lain demi ngejar yang paling penting. Persis. Ini bukan soal bikin daftar harapan loh, tapi lebih ke bikin pilihan strategis. Dalio nulis tuh, kalau takut ngelepasin alternatif lain yang oke juga, itu malah bisa bikin kita macet, nggak gerak. Jadi, langkah pertama ini ya, butuh keberanian buat milih. Komitmen sama 1 atau 2 tujuan gede aja. Jangan nyebar energi kemana-mana. Oke, jadi tujuannya jelas dulu. Sip. Terus, langkah kedua. Identifikasi masalah yang jadi penghalang dan jangan mentolerirnya. Ini kedengarannya lugas ya, tapi Dalio tuh nekenin banget pentingnya hadapi kenyataan pahit, gitu ya. Maksudnya, jangan tutup mata atau takut kelihatan jelek, gitu. Fokus ke tujuan, bukan ke ego kita. Nah, iya. Dan disinilah konsep konsekuensi tingkat kedua dan ketiga itu jadi penting banget. Jangan cuma lihat efek langsung dari masalah atau solusi. Contoh gampangnya gini deh. Misalnya kita hindari obrolan susah nih, biar nyaman kan? Itu kenyamanan tingkat pertama. Tapi akibatnya, masalah tim gak selesai. Itu konsekuensi tingkat kedua. Ujung-ujungnya, proyeknya bisa gagal. Nah, itu tingkat ketiga. Dalio dorong kita lihat masalah itu justru sebagai peluang buat perbaikan. Walaupun mungkin prosesnya agak sakit gitu. Itu poin menarik sih, tapi gimana bedain antara kenyataan pahit yang emang harus dihadapi sama pikiran negatif aja? Ada tipsnya nggak? Fokusnya itu ke hambatan yang objektif buat capai tujuan Anda. Jadi tanyain ke diri sendiri, ini fakta yang bisa dilihat atau cuma asumsi dan ketakutan aja? Proses ini emang nuntut objektivitas sih. Masuk akal. Nah, setelah masalahnya ketemu nih, langkah ketiga, diagnosis masalah buat nemuin akar penyebabnya. Di sini Dalio kayak ngingetin gitu ya, jangan berhenti di gejala doang. Iya, ini krusial banget. Banyak orang tuh berhentinya di apa yang terjadi. Misalnya, proyeknya telat. Udah, padahal Dalio minta kita gali terus. Kenapa itu bisa terjadi? Akar masalahnya apa? Seringkali menurut dia, akar masalahnya itu ada di pola pikir atau perilaku tertentu. Bisa dari diri kita sendiri, bisa juga orang lain. Ini bagian yang paling butuh jujur dan sering jadi titik penting buat evolusi diri kita. Bedain mana penyebab langsung, mana akar masalahnya. Itu kuncinya. Oke, jadi detektif dulu ya, cari akar masalahnya. Kalau udah ketemu, kita ke langkah keempat, rancang solusinya. Dalio nyaranin bayanginnya kayak nulis skenario film gitu ya. Siapa ngerjain apa, kapan, bikin visualisasinya. Nah, ada pembedaan menarik yang Dalio bikin di sini. Dia lihat langkah 1-3 itu sebagai proses sintesis. Maksudnya, kita pahamin tujuan dan kenyataannya. Sedangkan langkah 4 dan 5 itu proses membentuk atau shaping. Jadi, kita rancang dan wujudin solusi dari pemahaman tadi. Oh gitu ya. Jadi sintesis itu kayak memahami apa adanya, terus membentuk itu menentukan mau diapain. Cara pandang ini ngebantu gimana emangnya? Tepat. Analoginya mungkin gini. Langkah 1-3 Anda itu kayak detektif yang ngumpulin petunjuk, pahamin kasusnya. Terus langkah 4-5 Anda jadi arsitek sama kontraktornya. Ngerancang dan bangun solusinya berdasarkan temuan si detektif tadi.
Ini ngebantu misahin fase mikir sama fase bertindak gitulah. Oke, analogi yang bagus tuh. Dan terakhir, langkah kelima yang, wah, penting banget nih, dorong hingga tuntas. Rencana sebagus apapun kalau nggak dikerjain ya percuma ya. Bener sekali, Dalio nekenin banget. Disinilah disiplin kita diuji habis-habisan. Perencana hebat, tapi nggak bisa eksekusi, ya nggak akan kemana-mana. Jadi, kebiasaan kerja yang bagus, terus ada ukuran yang jelas buat lihat kemajuan, sama fokus ke hasil. Itu jadi penting banget. Gagal di tahap ini seringnya bukan karena rencananya jelek, tapi yaitu kurang gigih aja. Ada satu prinsip lagi nih dari bab ini, prinsip 2.6, yang kayaknya penting banget juga. Ingat bahwa kelemahan itu nggak masalah kalau Anda menemukan solusinya. Dalio realistis banget ya, dia bilang, hampir nggak mungkin loh satu orang bisa jago di kelima langkah ini sendirian. Nah, ini nyambung langsung ke konsep kerendahan hati radikal atau radical humility yang dia sering bilang. Artinya, ya akui aja di mana kita lemah atau punya blind spot. Terus ya cari bantuan orang lain yang kuat di area itu buat ngelengkapin kita. Fokusnya jadi bukan ke ego siapa yang benar atau paling jago, tapi gimana caranya tujuan bareng bisa tercapai. Wah, ini ngubah cara pandang soal kelemahan ya, jadi bukan aib gitu, tapi malah jadi pemicu buat kolaborasi yang lebih oke. Tepat sekali. Justru ngakuin butuh bantuan itu tanda kekuatan dalam kerangkanya Dalio, bukan kelemahan. Jadi kesimpulannya, siklus 5 langkah Dalio ini, pertama, tetapkan tujuan, kedua, identifikasi dan hadapi masalah, jangan tolerir, ketiga, diagnosis sampai ke akar-akarnya, keempat, rancang rencananya, kelima, laksanakan sampai tuntas, terus diulang lagi siklusnya, sambil terus belajar dan berkembang, dan yang penting juga, tahu kapan kita perlu minta bantuan orang lain. Kerangka ini kelihatannya emang logis banget ya di atas kertas. Tapi tantangan sesungguhnya itu seringkali pas implementasinya. Secara konsisten, ngadepin ego kita sendiri, ngakuin blind spot, terus rasa nggak nyaman pas hadapin masalah. Nah itu kunci buat benar-benar manfaatin proses ini jadi mesin evolusi berkelanjutan. Persis seperti yang ditekankan Dalio di buku Principles. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Dari kelima langkah tadi, di bagian mana sih Anda secara pribadi ngerasa paling sering kesandung gitu? Dan gimana kira-kira prinsip kerendahan hati tadi bisa bantu Anda buat nemuin solusi yang lebih baik di area itu? Mungkin dengan mikirin itu aja udah jadi langkah awal yang bagus ya buat coba nerapin proses ini di hidup Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.